Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Fauzi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa sekolah dasar kelas 6. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subpokok bahasan menunjukkan bukti Asmaul Husna. Mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi di atas? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Mengakui sifat As-Somad. Ayo anak-anak mengulang bacaan dan makna As-Somad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan Asmaul Husna menjadi doa. Bukankah makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan? Ayo lihat ayat kedua Al-Quran surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi, kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Somad? Sifat As-Somad antara lain sebagai berikut. A. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. B. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. C. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Bacalah berulang-ulang lafaz dan makna Al-Muqtadir hingga hafal. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Cermati Al-Quran surat Yasin berikut ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang.
Yang ketiga, mengakui sifat Al-Muqaddim. Sama halnya dengan dua sifat Asmaul Husna tadi, bacalah berulang-ulang bacaan Al-Muqaddim hingga hafal. Al-Muqaddim artinya Allah yang maha mendahului. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Yang pertama, dengan cara berbuat kebaikan. Hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam hal belajar. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat, mengakui sifat Al-Baqi. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap, bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal. Karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Yang pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, anak-anak, demikianlah cara kita mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita biasakan selalu menerapkan sifat-sifat As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru yakin anak-anak yang soleh dan soleha pasti bisa menerapkannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.